kenapa kita naik pesawat? Wah, tinggi sekali. Di mana ini, Bu Guru? Bu Guru! Hei, tenang. Kita sedang ada di hutan loh, Nak. Nah, di hutan ini adalah tempat di mana pohonan tumbuh dengan sangat lebat. Nah, hutan ini adalah tempat tinggal dari hewan-hewan liar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Contohnya seperti siamang dan orang hutan. Hutan memberikan udara bersih loh untuk kita. Tapi jika hutan dirusak dan tumbuhan ditebangi, maka akan berdampak buruk untuk kita, seperti udara menjadi kotor. Karena membawa banyak manfaat bagi kita, bagaimana sih cara merawat atau menjaga tumbuhan supaya memberikan manfaat bagi makhluk lainnya? Yuk kita simak pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salih-Salihah, apa kabar? Hari ini ketemu lagi dengan Bu Guru Rika. Kita akan belajar tematik tema 1G, subtema 3, yaitu tentang tumbuhan di sekitarku. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak Bu Guru sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai belajar, anak-anak Bu Guru siapin dulu buku tematik 1G-nya dan alat tulisnya. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang PPKN merawat tanaman, bahasa Indonesia yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan, dan matematika tentang penjumlahan bersusun panjang. Kenapa kita belajar PPKN, bahasa Indonesia, dan matematika pada hari ini? Supaya anak-anak Bu Guru mengetahui sikap-sikap apa aja yang baik dalam merawat tanaman dan mengenal bagian-bagian tumbuhan. Serta anak-anak Bu Guru mampu menjumlahkan dengan cara bersusun panjang. Pelajaran yang pertama yaitu PPKN tentang merawat tanaman. Oke teman-teman, pada pelajaran hari ini Bu Guru Rika akan ditemani oleh aku, Pandu. Nah, hari ini aku akan memberitahu cara merawat tanaman supaya tanaman yang kita tanam dapat tumbuh dengan baik dan subur. Cara yang pertama yaitu menyiram tanaman. Yang kedua yaitu mencabut rumput di sekitar tanaman. Yang ketiga yaitu memberi pupuk. Memberi pupuk pada tanaman membuat tanaman menjadi lebih subur. Nah, jika kita tidak merawat dan menjaga tanaman, tanaman kita akan rusak dan mati. Tetapi jika kita merawatnya dengan baik, kita akan mendapatkan banyak manfaat dari tumbuhan. Oke, terima kasih Pandu. Nah, untuk Solih-Solihah, sekarang buka halaman 96, kita akan kerjakan bersama-sama. Di sini ada 3 gambar. Coba beri tanda checklist untuk sikap yang merawat tumbuhan dan beri tanda silang pada sikap yang merusak tumbuhan. Nah, untuk gambar yang pertama itu adalah contoh gambar menyiram tanaman atau menyiram tumbuhan. Itu adalah sikap yang baik atau sikap dalam merawat tumbuhan. Jadi kita akan memberi checklist. Oke, untuk gambar yang kedua itu ada 2 anak laki-laki yang sedang berjalan menggunakan tongkat untuk merusak tanaman yang ia lewati ya. Itu adalah sikap yang tidak baik ya nak. Kenapa? Karena itu dapat merusak tumbuhan. Jadi kita akan memberi tanda silang.
Nah, untuk gambar yang ketiga itu adalah anak laki-laki yang sedang memetik bunga ya nak ya. Itu adalah perbuatan atau sikap yang dapat merusak tumbuhan. Jadi kita silang. Yeay, hebat anak-anak Bu Guru. Oke, Soliha. Nah, kenapa sih kita harus merawat, menjaga, dan menghargai tanaman? Karena tanaman adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata tumbuhan ini selalu bertasbih kepada Allah. Hal ini dijelaskan di surat Al-Isra ayat 44. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun. Oke, sekarang kita sudah tahu kenapa kita harus menjaga dan merawat tumbuhan nih. Nah, karena tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah yang setiap saat selalu bertasbih kepada Allah. Jadi, mulai sekarang kita harus menjaga dan merawat tumbuhan ya nak. Oke, pelajaran selanjutnya yaitu bahasa Indonesia tentang bagian-bagian tumbuhan. Wah, ada kolam ikan di rumah Lala ya. Di sini ada ikan-ikan kecil dan ada tumbuhan yang hidup di air ternyata. Masya Allah, ternyata Allah menciptakan tumbuhan ada banyak sekali ya jenisnya. Maka dari itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tumbuhan bukan hanya hidup di air, tapi ada juga di darat, contohnya jeruk, mangga, dan pisang. Wah, jeruknya ada banyak sekali yang berwarna orange. Kemudian rambutannya juga banyak yang sudah matang di atas pohon. Sepertinya rasanya manis ya. Nah, jeruk dan rambutan yang ada di gambar dan video tadi adalah bagian tumbuhan yang disebut buah. Bagian-bagian tumbuhan selain buah yaitu ada daun, ada batang, bunga, dan akar. Berikut ini Bu Guru akan menjelaskan kembali bagian-bagian tumbuhan berikut ya. Batang. Batang biasanya tumbuh di atas permukaan tanah. Batang berwarna hijau atau coklat. Bagian yang kedua yaitu akar. Akar biasanya tumbuh di bawah permukaan tanah yang berguna untuk menyerap sari-sari makanan yang ada di dalam tanah. Daun. Daun biasanya berwarna hijau. Daun punya bermacam-macam bentuk, seperti ada yang berbentuk 5 jari, contohnya daun singkong. Bunga memiliki bentuk yang indah dan berwarna-warni, ada yang merah, kuning. Nah, biasanya bunga harum wanginya. Buah, bagian tumbuhan yang paling anak-anak Bu Guru sukain pastinya ya. Nah, buah-buahan ini memiliki berbagai rasa. Buah-buahan juga baik bagi kesehatan. Oke, pelajaran selanjutnya yaitu matematika. Oke, kita lanjut ke pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar matematika yaitu tentang penjumlahan bersusun panjang. Nah, sebelumnya kita sudah belajar pengurangan bersusun panjang. Hari ini kita akan belajar penjumlahannya. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat
penjelasan dari Bu Guru. Oke? Oke, Bu Guru akan langsung nulis soalnya, yaitu 73 ditambah 23. Nah, kalau kita jumlahin pakai jari kan susah nih. Banyak banget jari yang harus dipakai kan? Jadi kita pakai susun ke bawah. Susun ke bawah atau cara bersusun ada dua cara, yaitu bersusun panjang dan bersusun pendek. Kali ini kita akan belajar bersusun panjang. Setelah ditulis soal dan caranya, kita akan melihat 73. Di bilangan 73, yang mana yang satuan? Ya, jawabannya 3. Kalau 3 ini satuan, berarti yang puluhannya adalah 7. Benar. Kemudian di bilangan 23, yang mana bilangan satuannya? Ya, jawabannya benar. Jawabannya adalah 3. Kalau 3 satuan, berarti 2 adalah puluhan. Sekarang kita jumlahin aja. 3 ditambah 3 sama dengan 3 di mulut, 3 di jari. Habis 3, 4, 5, 6. Jawabannya adalah 6. Kemudian 7 ditambah 2. 7 di mulut, 2 di jari. Habis 7, 8, 9. Oke. 9 puluhan dan 6 satuan jadinya adalah 96. Nah, begitu caranya. Oke, Bu Guru akan memberikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua soalnya adalah 64 ditambah 25. Caranya masih seperti yang tadi, kita susun ke bawah. 64, mana bilangan yang satuannya? Mana yang puluhannya? Satuannya adalah 4. Kita tulis 4 di ujung. Kemudian puluhannya adalah 6, kita tulis 6. Dan di antara 25, mana yang satuan? 5. Dan puluhannya adalah 2. Jadi 4 ditambah 5 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Oke, 6 ditambah 2. 6 di mulut, 2 di jari. Habis 6, 7, 8. Nah, 8 puluhan dan 9 satuan hasilnya adalah 89. Yeay. Nah, mudah kan penjumlahannya? Untuk hari ini anak-anak Bu Guru tugaskan kerjakan halaman 100 ya. Oke. Nah, setelah pelajaran selesai, kesimpulan hari ini yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tumbuhan agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Tugas manusia bukan hanya memanfaatkannya, tapi juga harus menjaga dan merawatnya supaya dapat tumbuh dengan baik dan subur. Kesimpulan pelajaran bahasa Indonesia yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah adalah bagian tubuh tumbuhan. Untuk kesimpulan pelajaran matematika, penjumlahan bersusun dilakukan dengan cara menjumlahkan satuan dengan satuan dan puluhan dengan puluhan. Dengan cara ini memudahkan untuk anak-anak Bu Guru dalam penjumlahan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Bu Guru harap anak-anak Bu Guru menyimak ya pembelajaran hari ini. Nah, untuk tugas hari ini dikumpul paling lambat pukul 5 ya, dikirimkan langsung ke Bu Guru sebagai absen. Oke, semangat solih-solihah dan jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat duhanya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.